Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Sanghabi Putra Junjungan Siregar. Di sini saya mempunyai banyak informasi yang akan saya sampaikan mengenai macam-macam energi yang ada di dunia. Tentunya, kalian sering melakukan aktivitas seperti menjemur pakaian, mencas handphone, dan juga menyetrika seragam kalian. Tentunya, semua itu butuh adanya energi. Semua itu akan terjadi apabila ada energi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tentunya beraktivitas dengan bantuan energi. Jadi, apa sih energi itu? Jadi, energi adalah kekuatan yang mampu menghasilkan gerakan atau memberikan panas. Kalau kita ngomongin tentang energi, kita tidak bisa lepas dari hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Ada banyak sekali jenis-jenis energi, mulai dari energi buatan atau yang sering kita sebut sebagai energi sekunder, sampai energi alami atau primer. Energi alami yang bisa digunakan oleh manusia adalah angin, air, minyak bumi, dan juga cahaya. Energi cahaya terbesar saat ini adalah matahari. Matahari adalah gumpalan energi yang sangat besar yang menghasilkan panas bersuhu 15 juta Celcius. Sinar matahari memerlukan waktu 8 menit untuk mencapai bumi. Energi matahari membantu proses tumbuhan untuk berfotosintesis, membuat hujan, dan lain-lain. Lalu, apa saja energi yang dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, simak penjelasan mengenai macam-macam energi berikut. Energi dalam kehidupan manusia. Kita mulai dari di mana energi belum secanggih di zaman sekarang, yaitu zaman prasejarah. Apakah kalian pernah mendengar ini sebelumnya? Pada zaman prasejarah sampai awal zaman sejarah, hanya kayu dan batu yang dapat digunakan sebagai sumber energi untuk keperluan hidup manusia. Pengendalian api oleh manusia purba adalah titik balik dalam evolusi kebudayaan manusia yang memungkinkan manusia untuk berkembang biak dengan memasak makanan dan dengan menemukan kehangatan dan perlindungan. Itu berarti kita sebut bahwa api telah mengubah kehidupan manusia. Dengan penemuan api, kebutuhan pokok yang kerap muncul bisa terpenuhi. Selanjutnya, apa kalian tahu apa itu kincir? Ya, kincir adalah mesin pertama dalam sejarah yang mampu mengubah suatu energi menjadi bentuk energi lain. Kincir ini ada dua, yaitu kincir air dan kincir angin. Biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kincir angin adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Dari proses itu, memberikan kemudahan berbagai kegiatan manusia yang memerlukan tenaga yang besar, seperti memompa air untuk mengairi sawah atau menggiling biji-bijian. Kincir angin pertama kali digunakan untuk membangkitkan listrik dibangun oleh Paul Lacour dari Denmark di akhir abad ke-19 setelah Perang Dunia ke-1. Sejenak mari kita ketahui tokoh Paul Lacour yang menemukan kincir angin ini. Siapa sih Paul Lacour itu? Jadi, Paul Lacour adalah seorang ilmuwan, penemu, dan pendidik di Denmark. Paul Lacour secara khusus diakui untuk karya awalnya tentang tenaga angin. Selanjutnya, kincir air. Kekuatan air yang disebut energi hidrolik diubah menjadi gerakan atau energi mekanis untuk menyelesaikan banyak pekerjaan menggantikan manusia. Mesin ini mengubah energi dari air mengalir atau air terjun menjadi bentuk energi yang bermanfaat. Selanjutnya, mari kita beranjak ke sumber energi batu bara. Berbicara tentang batu bara, tentu kita sepakat bahwa batu bara termasuk sumber daya Indonesia yang berharga dan tidak dapat kita lepaskan dari kehidupan sehari-hari. Minimal kita dapat menikmati aliran listrik di rumah, di kantor, maupun di pertokoan berkat batu bara hitam manis, yang kerap disebut sebagai emas hitam. Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi dunia, yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik sebesar hampir 40% di seluruh dunia. Batu bara telah memainkan peran yang sangat penting selama berabad-abad. Tidak hanya membangkitkan listrik, namun juga merupakan bahan bakar utama bagi produksi baja, semen, pusat pengolahan alumina, pabrik kertas, industri kimia, serta farmasi. Bagaimana manusia memanfaatkan batu bara? Jadi, batu bara digunakan dengan cara yang pertama yaitu dibakar.
batu bara masih dipakai di berbagai negara untuk pemanas rumah dan mesin-mesin pembakar di pabrik. Batu bara juga digunakan untuk menghasilkan sebagian besar listrik di bumi. Yang kedua yaitu diubah menjadi kokas, yaitu batu bara konsentrat yang dipakai untuk membuat logam. Sisanya yang sedikit dapat dipakai untuk membuat bensin. Mengingat batu bara memiliki sifat tak terbarukan dan dihasilkan dari proses geologi selama puluhan bahkan ratusan juta tahun, maka sangat disayangkan apabila pemanfaatnya tidak memiliki nilai tambah. Akhir-akhir ini kita kian mendengar kabar mengenai harga gas LPG, BBM naik. Apa sih sebenarnya sumber energi dari itu semua? Ya, benar. Sekarang kita berbicara tentang minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber daya alam yang ditemukan tersimpan di bawah permukaan bumi. Jadi, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam juga merupakan energi fosil yang terbentuk sejak sangat lama. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, pesawat, mesin di pabrik, membuat jalan, pelumas, dan berbagai kebutuhan lainnya. Minyak bumi mentah tidak bisa langsung digunakan. Minyak mentah merupakan campuran dari gas, minyak, tar atau aspal, dan zat-zat kotoran lain. Agar bisa digunakan, semua zat yang berbeda itu harus dipisahkan, lalu dibersihkan dan ditingkatkan kualitasnya. Metode ini disebut dengan metode penyulingan. Gas, atau yang biasa disebut gas alam, adalah gabungan dari beberapa gas yang terbentuk secara perlahan di bawah permukaan bumi. Gas alam mengandung zat oktan yang tinggi dan lebih bersih dari diesel dan bensin, sehingga dapat membantu awetan dan perawatan mesin kendaraan. Kedua sumber energi ini merupakan sumber energi yang tidak terbarukan. Maka tidak heran apabila terjadi kelangkaan, maka harga bahan-bahan yang dihasilkan akan meningkat. Di zaman canggih dan modern sekarang, tentu mustahil apabila tidak ada energi listrik yang bekerja. Apabila energi listrik ini mati sekejap, akan berakibat fatal atau sangat krusial bagi dunia. Energi listrik atau tenaga listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt. Untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan, atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Pemanfaatan yang terus berkembang dan bisa digunakan bahkan untuk teknologi maju sekalipun. Selain itu, energi listrik termasuk energi yang memiliki banyak sumber. Energi listrik seringkali mengalami perubahan ketika dimanfaatkan. Hal tersebut sesuai dengan hukum kekekalan energi bahwa setiap bentuk energi bisa mengalami perubahan. Pasalnya, karena energi listrik yang bisa berubah menjadi energi panas, energi cahaya, dan lain sebagainya. Di rumah kita sering melihat oven, televisi, setrika, dan sebagainya. Itu merupakan penerapan perubahan energi listrik menjadi energi lain yang sangat amat bermanfaat. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam energi listrik ini yaitu seorang ilmuwan Inggris bernama Michael Faraday. Siapa sih Faraday itu? Ia memiliki kontribusi besar terhadap dunia, khususnya pada bidang elektromagnetisme. Dia lahir pada tanggal 22 September 1791. Ia memulai karirnya sebagai ahli kimia dan menjadi salah satu ilmuwan terhebat di abad ke-19. Faraday dijuluki sebagai bapak listrik, karena berkat penemuannya listrik menjadi teknologi yang sangat berguna. Sudah terbayang bukan betapa bermanfaatnya energi listrik bagi keberlangsungan hidup manusia untuk melakukan aktivitasnya. Akhir-akhir ini, apakah kalian sudah mendengar isu menggelagar dari salah satu negara yang kabarnya akan meledakkan nuklir yang berbahaya bagi bumi? Eits, ayo kita bahas mengenai nuklir. Energi yang sangat luar biasa kekuatannya kerap disebut energi nuklir. Berasal dari bahasa Latin yaitu nucleus, yang berarti inti. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Energi nuklir dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan detektor. Selain itu, energi nuklir dapat mengatasi krisis energi karena energi yang dihasilkan hampir dimanfaatkan seluruhnya. Apakah kalian tahu reaktor nuklir yang ada di Bandung? Ya,
Indonesia saat ini telah memiliki 3 reaktor nuklir yang berfungsi sebagai reaktor penelitian atau riset, yaitu reaktor Trigamart di Bandung, reaktor Kartini di Yogyakarta, dan reaktor Siwabesi di Serpong. Jadi, reaktor nuklir digunakan untuk banyak tujuan. Saat ini, reaktor nuklir paling banyak digunakan untuk membangkitkan listrik. Ini dia tadi, semua energi bisa diubah menjadi bentuk energi lain. Sangat menarik dan tentunya berguna, bukan? Nah, apakah kalian tahu PLTN? Ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, sebagian cara kerjanya mirip dengan pembangkit listrik tenaga termal. Di pembangkit jenis ini, nuklir mengalami fisi atau pembelahan dengan meledakkan miliaran atom uranium yang menghasilkan ledakan panas dan radioaktivitasnya tingkat tinggi. Salah satu peran yang penting dalam energi nuklir ini yaitu Pierre dan Marie Curie. Nah, ini dia. Jika tadi kita sudah mendengar minyak bumi, batu bara, gas alam, uranium untuk nuklir, yang itu semua merupakan energi yang tak terbarukan. Otomatis, jika semakin banyak pemakaian, maka persediaan akan mulai berkurang. Selain itu, tak dapat dipungkiri setiap manusia membutuhkan sumber daya energi. Setiap aktivitas yang dilakukan pastinya membutuhkan sumber daya, baik itu terbarukan ataupun tidak. Namun, penggunaan sumber energi terlalu masif sukses membuat lingkungan alam menjadi kacau dan rusak. Maka di sini kita mesti mengenal energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Apakah kalian tahu tenaga surya yang berasal lagi-lagi dari matahari? Jenis energi yang satu ini berasal dari proses penangkapan energi radiasi tenaga surya atau sinar matahari. Kemudian mengubahnya menjadi listrik, panas, atau air panas. Contoh nyata lainnya yaitu di Belanda. Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir. Kincir ini yang berfungsi sebagai sumber alat pengolah biji-bijian. Penggunaan energi terbarukan mampu menyerap sumber daya serta investasi yang mana manfaatnya bisa dirasakan hingga di masa mendatang. Ngomong-ngomong tentang masa mendatang, apakah kalian sudah pernah mendengar mengenai energi masa depan? Sumber-sumber energi masa depan sama hal dan kegunaannya seperti energi terbarukan. Tujuannya yaitu untuk menggantikan sumber-sumber energi yang tak terbarukan, seperti minyak bumi untuk 50-60 tahun ke depan. Para ilmuwan berlomba-lomba untuk meneliti sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Salah satu contoh usulan dan penelitiannya yaitu seperti yang pertama ada tenaga angin. Tenaga angin bisa menjadi sumber energi alternatif. Para ilmuwan percaya tenaga angin bisa menjanjikan penggunaan dalam lingkup besar untuk 25 tahun ke depan. Hal itu karena kemajuan teknologi turbin yang dimanfaatkan ilmu aeronautika untuk memperoleh jumlah energi maksimum dari setiap hembusan angin. Yang menarik juga nih, ada teknologi luar angkasa. Teknologi berbasis ruang angkasa memungkinkan kita memanen hidrogen yang terkandung di sistem tata surya kita untuk menggerakkan energi di bumi. Atau menyerap sinar matahari langsung sepanjang waktu dan memancarkannya kembali menjadi energi terbarukan. Tentunya kita semua harus melahirkan inovasi dan dukungan yang kuat untuk para peneliti ataupun mungkin kita di beberapa tahun kemudian dapat berkontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber-sumber energi yang ada di dunia untuk kebutuhan manusia. Demikianlah presentasi dari saya mengenai macam-macam energi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan antusias dan kepekaan terhadap energi-energi yang terus bekerja di dunia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan terima kasih atas perhatian.